Sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Ineke, tim aktivitas sekolah minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama dan rekan-rekan guru sekolah minggu yang sudah mensupport program ini. Kami tambah semangat untuk mencari ide-ide aktivitas bersama orang tua dan anak. Geku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga, dan ada juga loh mini parenting untuk orang tua. Terus ikuti ya Geku dalam channel YKB GKI TV program Geku, Gerejaku Girangkanku. Beraktivitas bersama anak pasti banyak manfaatnya. Papa mama silahkan cerita di kolom komentar di bawah ini tentang manfaat beraktivitas bersama anak. Cerita papa mama akan memberikan semangat buat papa mama yang lainnya karena berbagi itu indah. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang penting nih buat papa mama, yaitu mini parenting. Ayah bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini kami akan menjelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan ke dalam pernikahan. Saya Maria Prima Novita. Orang tua perlu memahami golden age. Tahukah ayah bunda bahwa usia anak pada umur 0 sampai 5 tahun adalah umur keemasan? Mengapa disebut umur keemasan? Karena pada rentang umur ini bahwa anak mengalami perkembangan otak yang sangat pesat. Maka dengan demikian bahwa ayah bunda perlu memperhatikan beberapa aspek penting dalam perkembangan anak, berupa perkembangan motorik halus, perkembangan motorik kasar, kemudian perkembangan kognitif dari si anak. Yang pertama, ayah bunda perlu memperhatikan perkembangan motorik halus pada anak. Perkembangan motorik halus ini ayah bunda berkaitan dengan otot-otot kecilnya, seperti menggerakkan jari halusnya dalam memegang atau mengendalikan suatu barang-barang yang dipegangnya. Dalam hal ini, ayah bunda dapat memperhatikan beberapa perkembangan motorik halus anak, yaitu silahkan ayah bunda dapat melihat cara bagaimana anak dapat melakukan tugas-tugas yang sederhana. Misalnya, mengancingkan baju, melipat kertas, mencoret-coret kertas, dan beberapa kegiatan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan motorik halus atau dalam hal ini otot-otot kecil, seperti menggerakkan jari atau memegang benda lainnya. Kemudian, ayah bunda perlu memperhatikan juga untuk perkembangan motorik kasar pada anak-anak. Perkembangan motorik kasar ini ayah bunda berkaitan dengan otot-otot besarnya. Nah, ayah bunda dapat mengembangkan perkembangan otot-otot besar ini dengan cara mengajak anak untuk berlari, lompat, memanjat, dan jenis-jenis kegiatan fisik lainnya. Lalu, yang berikutnya, ayah bunda di sini perlu memperhatikan perkembangan kognitif pada anak. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan proses anak dalam menyerap dan memproses suatu informasi yang anak dapatkan, di mana anak-anak akan belajar untuk mengingat, memecahkan suatu permasalahan yang sederhana, dan mengambil suatu keputusan. Maka, ayah bunda di sini perlu memperhatikan mengenai kemampuan dalam perkembangan kognitif ini. Nah, untuk meningkatkan perkembangan kognitif ini,
Ajak anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Ajak anak untuk keluar rumah dan ajak anak untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang ia lihat dan yang ia dengar ketika anak sedang mengeksplorasi lingkungannya. Biarkan anak bertanya mengenai hal-hal yang barusan ia ketahui. Nah, kemudian yang berikutnya, ayah bunda dapat sekali untuk mengenali segala potensi anak. Ayah bunda dapat melihat kira-kira anak suka apa ya? Kira-kira anak punya kelebihan di mana ya? Maka ayah bunda silahkan dapat mengembangkan potensi anak ayah bunda agar hasilnya ke depannya potensi tersebut dan kelebihan tersebut akan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh ayah bunda dalam masa perkembangan golden age ini atau masa keemasan ini? Yang pertama, ayah bunda dapat mengajak anak-anak untuk bermain sambil belajar. Kita tahu bahwa masa anak-anak adalah masa-masa yang dipenuhi dengan bermain. Nah, di sini ayah bunda kita dapat mengajak anak-anak untuk bermain sambil belajar. Ajak anak untuk mengeksplor lingkungannya, ajak anak untuk berdiskusi, dan biarkanlah anak bertanya. Apabila anak bertanya akan banyak hal, maka disinilah tugas kita sebagai orang tua untuk meladeninya. Dan yang berikutnya, ajak anak dan dampingi anak ketika anak mau memecahkan suatu permasalahan. Supaya anak-anak mengetahui bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan tersebut. Ya, supaya anak-anak tidak kebingungan ayah bunda. Lalu, yang berikutnya, di dalam masa keemasan ini silahkan ayah bunda dapat memberikan suatu aturan. Ketika kita memberikan suatu aturan, kita sebagai orang tua baiknya juga menjelaskan mengenai aturan ini. Apakah ini boleh dilakukan, apakah ini tidak boleh dilakukan. Apabila ada aturan di mana anak-anak tidak boleh melakukan kegiatan tersebut, sebaiknya orang tua menjelaskan alasan mengapa anak tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, ayah bunda di sini perlu selektif dalam memberikan tontonan yang baik kepada anak-anak. Berikanlah tontonan yang sesuai dengan usia perkembangan pada anak-anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua memberikan tontonan yang kurang sesuai. Karena hal ini akan dapat memengaruhi perkembangan anak-anak kita. Maka, kalau ayah bunda memiliki pengalaman dan mengasuh anak, silahkan cerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silahkan tulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bahwa bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana, maka anak-anak yang telah dianugerahkan dalam pernikahan, kita sebagai orang tua perlu memberikan waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, ataupun inspirasi mengenai aktivitas bersama anak, maka silahkan ayah bunda bisa melihat dalam acara Geku Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, minggu ini topik sekolah minggu online menurut kurikulum dari Bina Warga adalah berkat dari hikmat. Kisahnya diambil dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-18. Anak-anak diajak untuk mengingat dan melakukan ajaran Tuhan. Ayo Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk mengingat ajaran Tuhan sambil beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Geku-Giku. Ayo kita ajak anak membuat poster seperti ini. Bahan-bahannya adalah karton, spidol berwarna, dan kertas warna. Double tip. Cara membuatnya, Papa Mama menyiapkan poster yang bertuliskan ayat hafalan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Tapi kita kosongkan kata Tuhan, hati, dan juga jalan yang ada di bawah ini. Minta anak untuk menggambar 3 hal dari kertas berwarna, yaitu gambar hati, nanti kita tempel di sini, gambar hati kita taruh di sini, gambar salib kita taruh di sini, dan telapak kaki kita taruh di bawah sini. Nah, Kakak Ineke sudah menyiapkan sebelumnya, yaitu ini dia hati, kita akan tempel di sini ya. Salibnya ditempel di sini, dan telapak kaki di sini. Sekarang kita buka double tipnya. Sebelumnya Kakak Ineke udah tempel, jadi tinggal dibuka aja double tipnya ya. Telapak kakinya sudah Kakak Ineke buat dan tempel dengan double tip. Kakak Ineke taruh di bawah. Nah, sekarang untuk salibnya Kakak Ineke buka dulu double tipnya, kemudian kita tempel di sini. Kita juga udah siapin hati, dan kita tempel di tengah-tengah sini, di segenap. Oke, tara. Setelah selesai membuat poster, kita bantu anak untuk menghafal ayat hafalan yang tertera di poster. Kita baca bersama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya, dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku-Giku selanjutnya. Geku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.